الإسلام وكفى بها من نعمة فنحن في أنس وراحة وحضور واستراحة. نعمة الإسلام أعلى من نعمة حلت بساحة، فحمدا لرب خصنا بمحمد هو رسول الله، هو نبي الله معيد قد آن حين يبعث للأحماد والأسواد، اسمه محمد رسول الله. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم وترحم وتحنن وتكرم على سيدنا وظهرنا ونور قلوبنا وإمامنا ومولانا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموجود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، أحبائي الكرام ibadillahi salihin yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan, jamaah Masjid As-Sakinah yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, yang kehadiran kita pada pagi hari ini wa kana inda rabbihim hasiba, semua dihitung, dicatat dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita duduk pada pagi hari ini berkah Nabi Muhammad. Beliau bersabda, "Faman sa'al wasilah halat lahu syafa'ah." Siapa yang jadikan aku Nabi Muhammad perantara dia di dalam hajatnya kepada Allah, tak kala dia munajat kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, dia hadir di acara ini, dia mohon kepada Allah agar disembuhkan penyakitnya, agar diberkahi hidupnya, agar dikabulkan hajatnya, halat lahu syafa'ah, maka orang tersebut, kata Nabi Muhammad, pasti berhak mendapatkan perhatian dan pertolongan dari Allah berkat berwasilah dan cinta kepada aku, kata Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Maka kita mohon kepada Allah di bawah kubah Masjid As-Sakinah hari ini kita semua duduk sama rata, berdiri sama tinggi, tidak ada yang pulang dari acara majlis pada pagi ini kecuali Allah pulangkan di tempat. Allah sembuhkan penyakit lahir batin kita. Allah pulangkan kita dari tempat dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kita pulang dari tempat, tidak ada satupun di antara kita yang kita mohon kepada Allah berkat kanjeng Nabi Muhammad kecuali hajat kita dikabulkan oleh Allah. Pulang dari tempat, Allah hidupkan kita membawa iman, mati membawa iman, dibangkitkan dengan iman, dan Allah telah kumpulkan kita di mahsyar bersama Nabi Muhammad. Dikumpulkan di haud, di mizan, di hisab, di sirat sampai ke surganya Allah. Tulis nama-nama kita di atas pintu-pintu surganya Allah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap kepada Allah semoga Masjid As-Sakinah pagi hari ini, maulid demi maulid, peringatan demi peringatan, kajian demi kajian, masjid daripada As-Sakinah, kubahnya, temboknya, tiangnya, lantainya, karpetnya, semua zaduna bil mahsyar akan jadi saksi buat kita besok di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita berkumpul satu gerbong bersama baginda Nabi besar Muhammad, dan Allah berkahi semua yang hadir dihidupkan oleh Allah hasanah, meninggal husnul khatimah, dikumpulkan di akhirat dalam syafatul uzmah Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan secara tahsis salam hormat, ta'zim, cinta, luhur al-bagi kepada segenap para alim ulama, para muallimin, para kiai, para tuan-tuan guru, juga segenap guru-guru agama, para habaib, para asatidzah, para hujjat, para hajjat, dan juga segenap para tokoh masyarakat dan juga para sesepuh daripada warga Masjid As-Sakinah. Pada pagi hari ini saya nggak ditulisin nama-namanya, jadi saya nggak tahu nih. Saya belum punya ilmu kasyaf tahu nama orang. Berhubung nggak ditulisin, kita mohonkan doa kepada Allah. Mudah-mudahan semua jajaran pengurus DKM Masjid As-Sakinah
panitia, penyelenggara, donatur yang ikut andil, yang ikut partisipasi, yang ikut mensukseskan acara pagi ini, semua dilimpahkan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat derajatnya oleh Allah, dikabulkan hajatnya oleh Allah. Hadir bersama kita Al-Habib Ali Al-Attas, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan kita semua yang mengaminkan dalam doa yang sama, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, salawat, salam, tahiyah dan mahabbah kepada junjungan Nabi kita yang mulia, guru kita yang paling agung dan diagungkan oleh yang maha agung, qudwah kita, imam kita, juru selamat kita, penolong kita, pemimpin yang membawa kebaikan dan keselamatan untuk kita dunia akhirat, Nabiyyuna wa nabiyyukum habibana wa habibukum sayyidina Muhammad salawatu rabbi wa salam alaih, kepada beliau salawat dan salam juga kita haturkan untuk seluruh ahlul bait, sahabat, dan kita semua yang cinta kepada beliau, yang lidahnya selalu bersalawat kepada beliau, yang ihya bisunnatih, menghidupkan sunnah beliau. Semoga kita dikumpulkan tahta qaidan yaumil qiyamah di bawah bendera Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid As-Sakinah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dari 2 jam saya ceramah tinggal setengah jam. Masya Allah. Ini maulid di Masjid As-Sakinah, ya, masjid apa komplek apa namanya? Islamic Village. Islamic Village, Masya Allah. Luar biasa yang hadir, Masya Allah. Semua bercahaya. Dan saya lihat satu-satu mukanya, Masya Allah, nggak ada yang sama. Masya Allah, yang hadir semua bercahaya mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan Masya Allah yang hadir sepertinya saya hitung kurang lebih hampir 5.000 yang hadir. Amin. Karena acaranya di Islamic Village As-Sakinah, macetnya sampai tol Kebun tadi saja. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang hadir 1.000, 10.000, 5.000, insya Allah sisanya adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang dijanjikan oleh Nabi, siapa duduk di majalis dzikir wa majalis shalawat, maka tusabbihul malaikat, maka seluruh malaikat mentasbihkan dan memohonkan ampun dosa orang yang bersolawat di dalam majlis itu. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Jamaah hadirin dirahmati dimuliakan oleh Allah, saya tidak akan sia-siakan waktu yang diberikan kepada saya di pagi hari yang penuh berkah ini. Jamaah, ketahuilah, tidak ada nikmat di dunia ini yang lebih agung. Tidak ada nikmat di dunia ini yang lebih besar. Tidak ada nikmat di dunia ini yang lebih dahsyat. Setelah nikmat iman, nikmat Islam, kita semua dilahirkan menjadi umat Nabi besar Muhammad SAW. Tidak ada. Tidak ada. Sehingga jikalau saya mengucap kalimat tidak ada nikmat yang lebih besar melebihi nikmat menjadi umat Nabi besar Muhammad, yang mengatakan adalah Allah Rabbur Rahman Jalla wa'ala dalam Al-Quran. Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Apa kata Allah Rabbur Rahman Jalla wa'ala? Kuntum khairu ummah, wahai Muhammad, beritahukan kepada semua umatmu, hamba-hambaku, mereka umatmu adalah umat yang terbaik yang pernah kuciptakan di dunia, dan umat yang pernah menginjakkan kaki di bumiku, dan kumuliakan umat itu adalah umat engkau wahai Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bagaimana tidak mulia saudara, umat yang paling terakhir, namun besok di padang mahsyar, wa nufikha fi suri fa idzahu minal ajdati ila rabbihim yansilun. Ketika serunai malaikat Israfil ditiup, semua dibangkitkan. Yang pertama kali dibangkitkan adalah umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Begitu indahnya luhurnya Nabi besar Muhammad, dan kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita tidak kumpul di tempat saudara. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, innama ana rahmatun muhdath wa innama ana rahmatun maulah. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, maka tidak akan kuciptakan langit bumi beserta isinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita kumpul di acara ini saudara. Kalau ingin Anda tahu bahwasanya Nabi Muhammad adalah rahmat, saya kasih contoh bukti. Anda
saya, kita semua, bahkan yang duduk di belakang, yang di samping, yang di depan, bahkan di sebelah Anda, boleh jadi Anda tidak satu sama lain saling kenal. Betul? Kita yang kumpul, duduk sama rata, berdiri sama tinggi di masjid ini, tidak saling kenal. Dilahirkan dari rahim wanita yang berbeda-beda, dari kota, dari negeri, dari desa, dari kampung yang berbeda-beda. Tidak saling kenal, tapi didudukkan kumpul jadi satu sama rata, jadi keluarga. Ini semua berkat Nabi besar Muhammad. Berkat Nabi Muhammad kita menjadi keluarga. Berkat Rasulullah kita semua menjadi satu, adalah umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu adalah bentuk bukti bahwasanya tanpa Nabi Muhammad tidak ada kita. Sebagaimana dijelaskan, Alhamdulillahilladzi qad amjada min nurin nuran bi ammal huda sabaqat awalimi bil wujudi bi asriha wa kullu minhum bi haqiqati mubtada. Segala puji serta syukur kehadirat Allah yang berkat nur dan cahayanya. Allah ciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan gunung-gunung dan lautan, Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan dan hewan, Allah ciptakan manusia dan jin, Allah ciptakan surga dan neraka. Tidak lain itu semua berkat Nabi Muhammad. Qul alhamdulillah. Katakan semua ucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkat Nabi Muhammad. Berkat Nabi Muhammad. Belum pernah ada sejarah manusia, belum pernah ada sejarah manusia, raja, kaisar, presiden, jenderal, pemimpin di bumi manapun. Belum pernah ada sejarah tertulis raja, pemimpin, kaisar, presiden di bumi manapun yang orangnya belum wujud, namanya sudah sering disebut, kecuali beliau Nabi kita Muhammad. Belum pernah ada. Belum pernah ada kisah sejarah pemimpin, Nabi dan Rasul yang cintanya, pedulinya, sayangnya, perhatiannya, kisah kasih cintanya, doanya pagi, siang, sore, malam, bahkan sampai ketika sakaratul maut di tenggorokannya masih memikirkan keadaan umatnya melebihi Nabi kita Muhammad. Belum pernah ada peristiwa kejadian yang begitu agung. Maka Masjid As-Sakinah Islamic Village hari ini semua beruntung, karena Anda bukan sedang mengadakan acara khurafat, Anda bukan sedang mengadakan sebuah acara yang menjadikan sebuah pernyataan bid'ah. Ini acara diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, Qul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu. Beritahukan kepada semua hamba-hambaku, Qul bifadlillah, berkat rahmatku, berkat anugerahku, lahir dan kuturunkan Nabi Muhammad, maka dengan hari lahirnya Nabi Muhammad hendaknya kalian semua bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Siapa yang perintahkan? Siapa yang perintahkan? Allah. Siapa yang perintahkan? Allah. Pengen bukti kalau Allah mengagungkan lahirnya Nabi Muhammad? Pengen bukti, pengen dalil kalau Allah Ta'ala memuliakan hari lahirnya Nabi Muhammad? Baik. Belum pernah ada sejarah Nabi dan Rasul manapun yang ketika lahir ke dunia ini seluruh malaikat diperintahkan turun untuk melahirkan, untuk menyaksikan hari lahirnya Nabi Muhammad. Belum pernah. Belum pernah ada sejarah di mana lahirnya seorang manusia Nabi yang ketika lahir ke muka bumi ini, ketika malam lahirnya seorang bayi yang dalam keadaan sujud, saudara. Belum pernah ada sejarah di mana sungai-sungai yang kering pada masa itu, di mana dedaunan yang kering pada malam itu, ketika lahirnya manusia yang agung bernama Nabi besar Muhammad, semua sungai kembali mengalir, daun-daun yang mengering, ranting-ranting yang mengering. Dijelaskan dalam tafsir Al-Quran, dijelaskan dalam tafsir Al-Quran, dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika lahirnya Nabi Muhammad, pohon-pohonnya kering berubah menjadi hijau, daun-daunnya bahkan mengeluarkan buah yang langsung matang. Dan pada malam itu belum pernah ada sejarah 1000 tahun api umur yang tidak pernah padam. Malam itu malam padamnya sebuah api yang disembah dari zaman Nabi Musa, saudara, oleh kaum-kaum mereka pada malam lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Dan hebatnya lagi dalam tafsir
dijelaskan dalam kitab-kitab Sahih Bukhari Muslim bahwasanya pada malam lahirnya Nabi Muhammad, semua orang yang sakit disembuhkan penyakitnya oleh Allah berkat lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Pertanyaannya, jawab yang kompak. Sebab siapa itu semua terjadi? Jawab yang kompak. Sebab siapa itu semua terjadi? Siapa yang menyatakan dan menghendaki semua itu terjadi? Allah. Berarti yang sedang mengadakan dan menggembirakan daripada lahirnya seorang manusia yang mulia siapa? Allah. Ada yang salah kan? Pagi hari ini kita mengadakan maulid Nabi Muhammad. Ada yang salah kan kita mengadakan maulidnya Nabi besar Muhammad? Tidak. Anda berbicara tentang siapa? Saya sebut 4 imam madhab. Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Semua 4 imam ini memuliakan hari lahirnya Nabi besar Muhammad. Semua. Imam Malik memuliakan lahirnya Nabi Muhammad. Imam Syafi'i memuliakan lahir Nabi Muhammad. Imam Hanafi, Imam Hambali, semua memuliakan hari lahirnya Nabi Muhammad. Lantas kalau ada orang yang tidak senang dengan lahirnya Nabi Muhammad, dia seakan-akan bertanya, siapa Nabi Muhammad itu? Untuk apa kalian bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad? Oh, berarti dia bukan pengikut Imam Malik, bukan pengikut Imam Hanafi, bukan pengikut Imam Syafi'i, juga bukan pengikut Imam Hambali. Oh, mungkin pengikut Imam Samudra. Karena semua 4 imam ini menyatakan kemuliaan daripada bergembira dengan lahirnya Nabi besar Muhammad. Tidak ada yang salah. Bahkan Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Imam Syafi'i orang Islamic Village Masjid As-Sakinah keluarga, tahu Imam Syafi'i? Tahu Imam Syafi'i? Enggak. Kenal? Apa? Enggak. Kenalan di mana? Imam Syafi'i bukan Syafi'i anak Haji Salim, bukan. Ini Imam Syekh Muhammad bin Idris Lihat, imam kita ahlu sunnah. Siapa yang ikut Imam Syafi'i, simak baik-baik. Man hadara maulidir Rasul wa 'azzama qadrahu, kata Imam Syafi'i, siapa yang memuliakan hari lahirnya Nabi Muhammad hingga dia datang duduk di dalam sebuah acara diceritakan sejarah hidup mulianya Nabi Muhammad, dia datang hanya duduk sebagai tamu, tidak ikut berceramah, tidak ikut menyampaikan daripada salawat qasidah, tidak memuji Nabi Muhammad di dalam itu tempat, dia tidak ikut memukul rebanahnya, dia tidak pukul hadrahnya, dia tidak menyumbang harta rupiah demi rupiah, real demi real, dirham demi dirham. Dia datang hanya sebagai tamu di Masjid As-Sakinah, tapi hatinya gembira untuk memuliakan lahirnya Nabi Muhammad. Kata Imam Syafi'i, maka duduknya saja di itu tempat pahalanya sama seperti membaca 1000 salawat kepada Nabi Muhammad. Kalau duduknya saja sama seperti membaca 1000 salat, lantas bagaimana dengan pahala yang menyumbang hartanya? Siapa yang ikut andil dalam acaranya? Lantas bagaimana yang mensukseskan acara tersebut? Lantas bagaimana dengan pahalanya yang betul-betul memeriahkan acara tersebut? Maka duduknya saja sama seperti membaca 1000 salat, apalagi yang memuliakan Nabi besar Muhammad. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi al-huda la tansani bin syafa'ati ya Rasul. Semua keluarkan suaranya. Nabi al-huda la tan. Semua lebih keras. Min syafa'ati ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun Allahumma salli alaihi Rabbi asyani wa daraji ya Rasulullah, Allahumma salli alaihi طارق
bidari ya Rasul. Berikan salawat ini Allah sembuhkan penyakit Anda. Berikan salawat ini Allah terangkan seluruh hati Anda. Keluarkan suara Anda untuk Rasulullah dan Allah memberi salam kepada Anda berkat salawat ini. Sekali lagi semua lebih keras ya Rasul. Allahumma salli alaihi. Allahumma salli wa barik alaihi. Ya Rabb, syarif lagi rakyat kita di bulan Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Saudara, para alim ulama sedunia, para alim ulama sedunia mengomentari tentang keutamaan salawat. Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Junaid al-Baghdadi, Imam Hasan al-Basri, semua imam yang baru saya sebut adalah segelintir dari ribuan ulama yang menyatakan kemuliaan Nabi besar Muhammad dengan salawat. Seandainya para ulama sepakat dalam kitab Mafahim Yajib Antusahah lil Muslim al-Allama wal Fahama Profesor Dr. Sayyid Al-Arif Billah Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Mufti Mekah, beliau katakan dalam kitabnya, para alim ulama sedunia sepakat jikalau umur Anda, umur kita nih diberi oleh Allah tinggal 5 menit. Ini komentar bukan saya, tapi para ulama sedunia mengomentari kalau seandainya umur kita ini, saudara, semoga Allah panjangkan umur kita. Amin. Jangan kurang setiap tahun kita bisa ziarah ke makam Rasulullah. Amin. Meninggal dunia kecuali Allah izinkan kita dapat berhaji dan umrah ke tanahnya Rasulullah. Dan mudah-mudahan meninggal husnul khotimah. Tapi seandainya umur Anda tinggal 5 menit, ini umpama. Dan di 5 menit terakhir itu Anda memiliki dosa yang banyak. Dan Anda harus memohon ampun kepada Allah. Apa yang akan Anda lakukan ketika umur Anda tinggal 5 menit? Pilihannya cuma 2. Anda beristighfar kepada Allah atau Anda bersolawat kepada Nabi Muhammad. Saya boleh kasih waktu, boleh call and call, boleh juga. Untuk memutuskan soal istighfar dulu silakan untuk menjawab. Ini ulama, bukan seluruh dunia sepakat, seluruh dunia ulama sepakat. Kalau umur Anda tinggal 5 menit, apa yang akan Anda lakukan? Anda beristighfar atau bersolawat kepada Muhammad dengan dosa-dosa Anda yang banyak? Apa? Tunggu sebentar. Dosa kita kepada Allah. Kalau boleh saya ulang, kalau boleh saya ingatkan, dosa kita Allah tahu semua. Dari bujang, dari gadis sampai hari ini kita yang pernah meninggalkan sholat. Dari bujang, dari gadis sampai hari ini kita punya anak, punya menantu, punya cucu. Berapa banyak sholat di waktu yang pernah kita tinggalkan sampai hari ini belum sempat kita Allah. Berapa banyak puasa Ramadan yang pernah kita tinggalkan sampai hari ini belum sempat kita Allah. Berapa banyak maksiat, muharramat, makruhat, subhat, munkarat yang pernah kita perbuat dan belum pernah kita bertobat kepada Allah. Tunggu sebentar. Nabi Adam diusir dari surga bukan karena meninggalkan sholat, hanya makan 1 buah pun diusir oleh Allah. 300 tahun bertobat kepada Allah, mohon ampun, baru diterima setelah 300 tahun kemudian. Yang dimakan adalah buah pun, bukan sholat waktu yang pernah sekali ditinggalkan. Apa yang akan Anda lakukan di 5 menit terakhir? Coba bayangkan. Dosa kita kepada Allah, mohon ampun kepada Allah atau bersolawat kepada Nabi Muhammad. Saya tanya yang di luar, ibu-ibu. Bu, kelihatan? Bu, kelihatan? Ya, ada kurang lebih hampir 20.000 ibu dulu. Bu, ya baik. Kira-kira yang di luar, ibu-ibu sepakat di 5 menit terakhir istighfar atau bersolawat kepada Nabi Muhammad? Mantap ibu-ibu kalau berkata. Saya panggil ibu nomor 1. Di mana-mana ibu-ibu nomor 1 memang. Paham nggak? Nomor 1 ibu-ibu, bapak-bapak pengajian sama ibu-ibu pengajian kalah. Ibu-ibu pengajian jam 8, jam setengah 7 udah duduk. Paham? Oh ibu-ibu masya Allah, pokoknya paling banyak ibu-ibu deh. Di dunia ini paling banyak kebayaran pengajian ibu. Masya Allah. Di PKK yang paling banyak. Di arisan paling banyak, di mall paling banyak, di pasar paling banyak, di neraka paling banyak. Nah, ibu sini masuk
mengatakan sholawat di 5 menit terakhir. Padahal sudah saya jelaskan dosa Anda kepada Allah. Baik, bapak-bapak jawab yang kompak. Ulama seluruh dunia, Anda boleh buka kitab namanya Mafahim Yajibu Antusoha, dan kitab ini diikuti oleh seluruh umat Nabi Muhammad. Ahlus Sunnah wal Jamaah semua baca kitab ini. Pertanyaan saya, apa yang Anda akan jawab? Istighfar lakukan atau bersolawat kepada Nabi Muhammad? Bersolawat. Baik. Beristighfar atau bersolawat? Bersolawat. Baik, jawab. Jawaban Anda akan saya syarahkan. Kalau Anda beristighfar di 5 menit terakhir, Anda mendapatkan satu pahala. Pahala istighfar. Tapi belum tentu dosa Anda diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di 5 menit terakhir. Sementara kalau Anda bersalawat kepada Nabi Muhammad, Anda mendapatkan 2. Yang pertama, salawat Anda mendapatkan pahala dan diterima oleh Allah. Yang kedua, salawat Anda 1 kali kepada Nabi Muhammad menyebabkan seluruh malaikat Allah memohonkan ampun dosa kita. Dan tunggu sebentar, hadis di dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi biha aslah. Siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi Muhammad, maka Allah kontan langsung memberi salam kepada orang yang bersolawat kepadaku itu 10 kali. Jadi mulia di 5 menit terakhir itu beristighfar atau bersolawat? Anda bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka seluruh malaikat Allah memohonkan ampun dosa kita dan Allah memberi salam kepada kita. Seandainya di 5 menit itu kita bisa usahakan sampai 100 kali bersolawat kepada Nabi Muhammad, berarti Allah 1000 kali memberi salam kepada kita. Dan bayangkan seluruh malaikat Allah setiap detik dia memohonkan ampun dosa-dosa kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai sini kira-kira paham? Sampai sini jelas? Jelas. Maka Nabi Muhammad kasih gambar gembira. Ana habibullah wal musalli alayya habibi. Faman arada an yakuna ahabbun ila Allah bin habib falyukthiru salata ala al-habib sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, ana habibullah. Saya Muhammad ini adalah kekasihnya Allah. Muhammad Habibullah, saya ini Muhammad kekasihnya Allah. Wal musalli alayya, orang yang berselawat kepadaku, Habibi, kalian adalah kekasihku, kata Nabi Muhammad. Kalian adalah kekasihku, kata Rasulullah yang sering berselawat. Faman arada ayyakuna ahabbun ilallah bil habib. Dan kata baginda Rasulullah, barang siapa yang ingin diperhatikan oleh Allah, lihat ini hadiah terbesar, lihat, simak baik-baik. Ini jalurnya VVIP ini. Faman arada ayyakuna habbun ilallah bil habib, barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah, kata Nabi Muhammad. Barang siapa yang ingin diperhatikan oleh Allah, barang siapa yang ingin selalu ditolong oleh Allah dan diperhatikan dan dicintai oleh aku, maka caranya mudah. Apa? Caranya mudah. Falyukthiru salata 'alal habib sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah kalian bersolawat kepada aku, maka Allah turunkan cintanya, kasihnya, sayangnya untuk kalian semua. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Saudara, di Masjidil Haram, persis di depan Masjidil Haram, itu ada sebuah gunung. Gunung itu namanya Jabal Qubais. Persis ada di samping Hotel Pullman Jam-Jam Tower. Saat ini gunung itu saudara dipakai oleh kerajaan Arab Saudi untuk istana kerajaan. Anda tahu saudara, di belakang Jabal Qubais itu ada gunung yang besar. Hari ini sudah dihancurkan gunung itu. Tapi saya mau beritahukan, diriwayatkan langsung saudara oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu warḍah, seorang sahabat yang pertama kali beriman kepada Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu warḍah. Apa yang terjadi Bapak Ibu jamaah? Nabi waktu kecil selalu dibawa oleh pamannya Abdul Muthalib. Di belakang Jabal Qubais itu ada gunung yang isinya tak terhitung berapa ratus ribu batu yang ada di situ. Nabi waktu kecil dibawa lewat itu gunung, ada satu batu yang setiap Nabi Muhammad lewat, batu itu bergerak. Ini apa kisah masyhur di semua kitab dalam sejarah Islam tentang keutamaan salawat kepada Nabi Muhammad. Batu bergerak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dari kecil Nabi Muhammad lewat, batu itu bergerak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad ingat, sudah saat Nabi Muhammad di akhir, di mana Nabi Muhammad setelah hijrah dari Madinah pergi ke Mekah, Nabi mau pergi Masjidil Haram,
Kebetulan memang gunung itu ada di depan rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Selain sahabat adalah mertuanya Nabi Muhammad SAW. Itu gunung dilewati oleh Nabi. Harusnya lurus, Nabi lewat gunung itu. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, kau hendak kemana? Kata Rasulullah, sebentar, aku ingin lihat. Di gunung itu ada batu. Ribuan batu yang banyak itu, ada satu batu yang tidak pernah saya lupakan. Batu itu setiap aku lewat dia bersolawat kepada aku. Dan hari ini aku ingin melihatnya. Apa yang terjadi ketika Nabi Muhammad datang? Nabi masih ingat bentuk batunya dari sekian ratusan ribu batu itu. Nabi masih ingat batu yang mana, bentuknya yang seperti apa. Nabi ingat, dan batu itu bergerak mengeluarkan suara Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Saudara, yang ingin saya garis bawahi, kalau saja sebuah batu yang tak ada harganya diingat oleh Nabi Muhammad karena pernah bersolawat, batu yang tidak ada harganya yang mubah jika dihancurkan tak berdosa, dibuang kemanapun tak berdosa, batu itu diingat oleh Nabi Muhammad karena pernah bersolawat kepada Nabi Muhammad, dan dikunjungi dan diperhatikan dan dicari oleh Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad tidak melupakan bentuknya yang mana, di mana posisinya, yang mana batunya. Nabi ingat. Kalau batu saja diingat oleh Nabi Muhammad hanya karena pernah bersolawat kepada Nabi Muhammad, lantas bagaimana antum semua yang duduk di Islamic Village Masjid As-Sakinah pagi hari ini, dan yang minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu di ini tempat Anda terus mensiarkan agama Nabi Muhammad dan bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka demi Allah antum semua lebih pantas untuk diingat oleh Nabi Muhammad. Antum semua lebih layak untuk selalu diperhatikan oleh Nabi Muhammad. Kita semua lebih pantas untuk selalu didoakan oleh Nabi Muhammad karena batu diingat oleh Nabi Muhammad. Saudara, saat Nabi punya mimbar yang baru, hadiah dari seorang raja di negeri Syam, maka mimbar yang lama tidak dipakai lagi oleh Nabi Muhammad. Mimbar yang lama tak digunakan lagi oleh kanjeng Rasulullah. Dan ketika Nabi sedang berbicara khutbah di atas mimbar yang baru, di itu dalam tempat masjid semua sahabat mendengarkan Nabi sedang menyampaikan daripada firman Allah, menyampaikan hadis, dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu bergeming mendengarkan ada satu suara rintihan yang keluar dari satu sudut di masjid itu. Maka Nabi Muhammad SAW yang sedang khusyuknya luar biasa berkhutbah, belum pernah Nabi hentikan khutbahnya, letakkan tempat khutbahnya, kemudian Nabi cari dari mana muncul suara itu. Semua sahabat mendengarkan. Maka yang muncul suara itu, saudara, ternyata keluar dari pojok masjid adalah sebuah kayu pelepah korma yang dibangun dari pertama kali Nabi Muhammad berdakwah di kota Madinah. Maka mimbar yang lama itu merintih, mengeluarkan suara rindu dan menangis. Apa yang terjadi? Nabi hentikan khutbahnya, Nabi letakkan acara ceramah dan khutbahnya demi untuk memperhatikan kayu yang merindukan Nabi Muhammad, merintih merindukan Nabi Muhammad. Dan kisah ini sudah ratusan kitab di mana ulama menjelaskan. Apa yang terjadi? Nabi hentikan khutbahnya, Nabi peluk itu kayu, maka berhentilah tangisan, dan Nabi berkata, engkau akan berada bersamaku besok menjadi mimbarku di dalam surganya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadis mana hadisnya? Hadis riwayat Imam Muslim. Saudara bayangkan, kalau mimbar saja Nabi sedang khutbah, sedang khusyuk bicara, ditinggalkan khutbahnya di hadapan semua sahabat demi memperhatikan sebuah kayu yang mubah yang kalau dihancurkan tak ada harga dan dosanya, diperhatikan oleh Nabi Muhammad karena kerinduan dan kerintihannya. Kalau kayu saja diperhatikan oleh Nabi Muhammad, mimbar saja ditolong dan dipeluk oleh Nabi Muhammad, lantas bagaimana jika kita semua rindu dengan Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad memeluk kita? Alangkah beruntungnya kita semua dipeluk oleh Rasulullah. Alangkah beruntungnya jika kita besok bisa peluk Nabi Muhammad. Kayu
diperhatikan Nabi Muhammad. Batu diingat oleh Nabi Muhammad. Antum semua yang pulang dari di tempat, Anda akan selalu berselawat kepada Nabi Muhammad. Anda akan selalu menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Maka demi Allah, Anda semua tidak akan pernah dilupakan oleh Nabi Muhammad. Saudara, tak salah jika Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Hanya saja di awal kalimat itu diucapkan, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi, wahai orang-orang yang beriman, shallu alaihi, bersalawatlah kalian kepada Nabi besar Muhammad SAW. Maka itu adalah amalan aku, kata Allah. Aku bersalawat kepada Nabi besar Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya beruntung, jangan pernah ukur untuk urusan hidup Anda dengan Nabi Muhammad. Apapun untuk syiar masjid, apapun untuk syiar dakwah, apapun untuk kebaikan Anda di dalam syiarkan agama, maka jangan pernah Anda mengukur urusan hidup Anda untuk bisa dapat perhatian daripada juru selamat kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Pak, Bu, mohon maaf, kita butuh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad begitu luar biasa cintanya. Ini kita yang duduk di tempat nggak lama, sebentar kita akan kembali ke rumah kita dan aktivitas kita masing-masing. Yang ingin saya sampaikan, hidup kita tidak sebanding dengan hidupnya Nabi Muhammad. Maka bersyukurlah. Maka bersyukurlah Bapak Ibu. Tahu itu Jabal Qubais yang hari ini ada di samping hotel Jam Tower. Itu Jabal Qubais namanya. Dulu waktu Nabi diboikot, Nabi Muhammad diboikot, Bu, Pak, Nabi diungsikan di atas Jabal Qubais oleh orang kafir Quraisy 3 bulan lamanya. Nabi Muhammad tidak boleh turun, dan jika ada sahabat yang naik ke atas itu gunung, dibunuh dirinya dan keluarganya juga akan dibunuh. Diboikot Nabi Muhammad 3 bulan lamanya. Kebetulan jamaah hadirin, Nabi Muhammad baru saja memiliki anak, Sayyidah Khadijah Al-Kubra, yang baru saja melahirkan Sayyidah Fatimah. Simak baik-baik, Siti Fatimah yang bayi itu ikut diboikot di atas gunung bernama Jabal Qubais. Saya setiap melihat Jabal Qubais itu menetes ke mata saya, ingat Nabi Muhammad ke atas sana. Anda tahu Bapak Ibu jemaah, Jabal Qubais itu apa yang terjadi? Di Jabal Qubais tidak ada satupun tumbuhan yang tumbuh kecuali batang-batang kecil yang tumbuh di sela-sela batu. Nabi Muhammad 3 bulan tidak ada yang boleh temui, tidak ada yang antarkan makanan. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad setiap hari keluar dari kemah di atas gunung itu, saudara. Nabi cari batang-batang kecil itu, dikumpulkan di kain, dibersihkan oleh Nabi Muhammad, dimakan oleh Nabi Muhammad dan dimakan oleh istrinya Sayyidah Khadijah. 3 bulan Nabi Muhammad tidak makan, 1 butir gandum pun tidak masuk ke dalam mulut Nabi Muhammad. Kalau Anda hari ini bergembira dengan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sudah berjuangkan hidupnya untuk kita, saudara umatnya. Apa yang terjadi? Satu hari Nabi bawa kayu kecil, batang kecil-kecil itu dikumpulkan. Nabi masuk ke dalam kemahnya. Ternyata Nabi melihat Siti Khadijah sedang menyusui Siti Fatimah dalam keadaan tidur. Apa? Siti Khadijah sedang menyusui Siti Fatimah yang baik dalam keadaan tidur. Kemudian Nabi melihat di wajah Siti Fatimah bukan penuh air susu, tapi penuh dengan darah. Faqama Rasulullah, Nabi bangun dari duduknya ketika melihat Siti Khadijah menyusui Siti Fatimah, mukanya penuh darah. Maka Nabi bangunkan Siti Khadijah, diusap, dicium kepala Siti Khadijah. Wahai Khadijah, subuh wa undur, lihat, saksikan putri kita Fatimah, kenapa mukanya penuh dengan darah? Apa yang dijawab oleh Sayyidah Khadijah? Sayyidatun Nisa Ummul Mukminin, beliau menjawab, ya Rasulullah, menetes air mata jatuh ke pipinya, berkata, ya Rasulullah, saya minta maaf, minta ridho, minta halal, minta ampun. Saya sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik, tapi apa yang terjadi? Kita sudah 3 bulan belum makan, ya Rasulullah. Air susuku sudah tidak keluar lagi, ya Rasulullah. Yang keluar hanya darah, ya Rasulullah. Aku tahan laparku dan aku harus menyusui putri kita Fatimah, dan air susuku sudah tidak keluar, melainkan darah yang keluar. Aku minta maaf, ya Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina. Nabi menjadi air mata dan memeluk istrinya Siti Khadijah. Nabi berkata dan bertanya, wahai Khadijah, apakah kamu menyesal menjadi istriku? Dulu kau wanita bangsawan, dulu kau wanita hartawan, dulu kau wanita yang sangat dimuliai dan dihormati. Setelah kau menjadi istriku, kau tidak lagi dihormati dan kau tidak lagi bangsawan. Apakah engkau menyesal, wahai istriku Khadijah?
Bayangkan 3 bulan harus nyusuin dan tidak makan. Bagaimana saudara? Yang keluar darah, Nabi peluk, Nabi cium. Kata Siti Khadijah, wahai Rasulullah suamiku, demi Allah, aku belum pernah hidup bersamamu merasakan sedetik pun merasa menyesal menjadi pendamping engkau, wahai suamiku Rasulullah. Bukankah kita sudah sering tidak makan sabu yaumin wa ju'u yaumin? Bukankah kita sudah sering bersama-sama tidak makan, kemarin tidak makan, hari ini tidak makan, besok tidak makan, hari ini 3 bulan kita tidak bersama dan tidak makan? Maka aku tetap akan bersama wahai Rasulullah, dan aku mohon kepada wahai Rasulullah, jangan tinggalkan aku. Jikalau besok aku meninggal dunia sekalipun, aku akan terus membela dan ikut bersama engkau dalam dakwahmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengar baik-baik. Kata Sayyidah Khadijah, wahai suamiku Rasulullah, jikalau aku besok meninggal lebih dulu, jangan tinggalkan aku. Aku ingin terus berdakwah bersamamu. Kalau besok kau meninggal dulu, lebih dulu, tolong engkau yang kuburkan jenazahku, engkau yang doakan makomku. Setelah itu ya Rasulullah, jangan lupakan kuburku. Kalau engkau besok ingin berdakwah, ingin bersiar, dan kau ingin melewati sebuah lembah dan tebing, di situ tidak ada jembatan, aku mohon kepadamu wahai Rasulullah, mampir ke kuburku, gali kuburku, ambil tulang-tulang belulangku, jadikan tulang-tulang belulangku bagian-bagian fondasi di dalam membangun jembatan untuk berdakwah di jalan Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Anda baca kitab Sahih Bukhari Muslim. Satu-satunya wanita yang pernah mendapatkan salam langsung dari Allah, wanita itu bernama Sayyidah Khadijah al-Kubra. Buka surat An-Nisa. Apa yang terjadi? Kata Siti Khadijah, wahai suamiku Rasulullah, jikalau besok aku meninggal lebih dulu dan kau ingin pergi mendayu sebuah kapal di dalam bersiar di jalan Allah, dan kau tidak mendapati sebuah kapal dan perahu, mampir ke kuburku, gali kuburku, ambil tulang-tulang belulangku, jadikan tulang-tulang belulangku pondasi di dalam kau membangun sebuah perahu untuk berdakwah di jalan Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Inilah keluarganya Nabi Muhammad, Bapak Ibu jamaah. Inilah keluarganya Rasulullah. Inilah perjuangan Nabi Muhammad yang tidak ada apa-apa dengan kehidupan kita. Nabi pernah 3 hari tidak makan, pulang dari masjid jalannya nunduk, dan pulang dari masjid Nawawi jalannya nunduk. Apa yang terjadi? Nabi pulang ke rumah. Nabi bertanya kepada istrinya Siti Aisyah, wahai Aisyah, indana ta'am fil bait, apakah ada makanan di rumah kita? Siti Khadijah langsung menunduk kepala. Sami'na ya Rasulullah, ma'ahadu syai' indana, tidak ada satu apapun di tempat Rasulullah. Kita sudah 3 hari tidak makan ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, tolong periksa lagi. Siti Aisyah karena jadi wanita yang solehah, saudara pergi ke dapur, periksa-periksa, ternyata ada satu wajan kecil isinya air cuka. Siti Khadijah bergetar tangannya bawa air cuka itu, berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mohon maaf, ternyata ada rezeki di rumah kita satu-satunya, yaitu air cuka ini. Kata Nabi Muhammad, alhamdulillah ya Allah, terima kasih, engkau masih berikan rezeki kepada kami. 3 hari Nabi Muhammad tidak makan, sampai Nabi saudara menundukkan badannya ketika sudah dekat dengan rumahnya, karena tidak ingin dilihat oleh sahabat kalau Nabi sedang keadaan sakit, karena tidak makan. Nabi ketuk pintu rumah dan masuk, ternyata cuma ada air cuka. Apa kata Nabi Muhammad? Itrahina ya Aisyah, taruh sini. Sambil berdoa, ya Allah terima kasih untuk masih memberikan nikmat. Diambil ini air cuka, simak baik-baik, diminum oleh Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah minum, Nabi mengucapkan alhamdulillah, sambil berkaca-kaca matanya berkata alhamdulillah, masih diam ke bisnul khalaq. Siti Aisyah melihat Nabi Muhammad meminum air cuka, jatuh saudara, menangis pingsan karena tidak sanggup melihat Nabi Muhammad. Bagaimana syukurnya Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad qanaahnya, bagaimana Nabi Muhammad merasa bercukup apapun yang Allah berikan kepada dirinya. Wa kaifa ummatuh, bagaimana keadaan umatnya hari ini? Tidak pernah berpikir apa yang terjadi dengan nabinya, kuduanya, imamnya, junjungannya, juru selamatnya Nabi Muhammad. Saudara, betapa indah hidup kita hari ini berkat Nabi Muhammad. Saudara jangan pernah berpikir
bahwasanya Nabi Muhammad hidupnya susah dan kemudian memikirkan diri dan keluarganya. Tidak, Bapak Ibu jamaah. Tolong simak. Di akhir-akhir saya menyampaikan, Nabi pernah masuk ke rumah. Dari tengah jalan Nabi mendapatkan sebuah sepotong roti. Tolong simak. Nabi masuk ke rumah. Ini Nabi sudah tidak makan beberapa hari. Ini kalau ngomong tidak makan, ini bukan Nabi Muhammad susah, tapi Nabi Muhammad memang tidak ada makanan yang bisa dimakan. Dan Nabi Muhammad tidak pernah mengeluh kepada siapapun, apalagi kepada Allah. Apa yang terjadi? Nabi pulang bawa roti. Kemudian roti itu ditaruh di meja. Dan kemudian Nabi taruh jubahnya, digantung jubahnya ke kamar. Ketika Nabi telah gantung jubahnya di kamar, ternyata Nabi mendengar ada sebuah gerakan daripada kayu memukul tanah. Kemudian Nabi keluar, ternyata Siti Aisyah lagi pegang kayu, lagi pukul-pukul itu kayu ke tanah, ingin mengusir daripada seekor kucing yang ingin memakan rotinya Nabi Muhammad dan keluarganya. Satu potong roti ini, satu-satunya yang sudah sekian lama Nabi belum makan beserta keluarga, satu potong roti. Kemudian mau dimakan kucing. Nabi lihat Siti Khadijah, Siti Aisyah pegang tongkat, mau pukul itu meja untuk mengusir kucing. Nabi bilang, "Give ya Aisyah, terahun asa." Wahai Aisyah, taruh kayumu, letakkan, biarkan kucing itu makan sampai dia puas, sampai dia kenyang. Kalau ada sisanya, baru kita makan sekeluarga. Biarkan kucing itu makan dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wa man nahnu min haula'i. Siapa di antara kita yang bisa itiba kepada Nabi Muhammad, mencontoh bagaimana anaknya Nabi Muhammad? Jauh sekali Bapak. Tidak ada yang istimewa, pantas diceritakan tentang urusan dunia hari ini kecuali melebihi sang pemilik dan penyelamat dunia, yaitu Nabi kita Muhammad. Maka Bapak Ibu jamaah, apa yang kita akan bawa dari acara ini? Apakah Anda akan pernah di tempat yang mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad? Mohon maaf, yang hobi meninggalkan sholat, tetap meninggalkan sholat. Anda akan keluar dari tempat masih membiarkan suami Anda, pasangan Anda, anak-anak Anda tidur meninggalkan sholat dan Anda diamkan. Apakah Anda akan pulang dari tempat yang tidak pernah ke masjid, masih tetap akan tidak ke masjid? Maulid diadakan 1 tahun, dimuliakan maulid ini. Apa yang dibawa dari maulid ini kalau kita pulang dari tempat ternyata, mohon maaf, yang tidak pernah sholat qobliyah ba'diyah masih tetap tidak pernah sholat qobliyah ba'diyah, yang tidak pernah sholat tahajud, yang tidak pernah sholat duha, yang tidak pernah sholat taubat, masih tetap tidak melakukan itu semua. Apa makna amal? Apa ini acara maulid? Syaratul mahabbah al-mutaba'ah. Bapak Ibu jamaah hadirin, tolong disimak. Syarat orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, maka dia mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan jaminan orang yang ikut Nabi Muhammad, Anda gak usah khawatir, Anda gak usah pertanyakan, Anda gak usah syak ragu. Ingat, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Siapa yang ikut kepada Nabi Muhammad? Kalau kalian cinta kepada aku, kalian ikuti Nabi Muhammad, kalian ikuti contoh Nabi Muhammad, maka yuhibbukumullah, aku akan datangkan dan turunkan cintaku untukmu, kata Nabi Muhammad. Wa yaghfir lakum, bukan cuma cintaku untukmu, tapi dosamu pun akan kuampuni berkat kau ikuti Nabi Muhammad SAW. Makanya umur dari 50 tahun, umurnya udah 60 tahun, sampai hari ini belum pernah sholat tahajud, belum pernah sholat taubat. Padahal ibu bapak jamaah hadirin, jangankan sholat subuh, Anda bisa tahu siapa yang sholat qobliyah subuh 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh, maka dia telah mendapatkan dunia beserta isinya. Dunia beserta isinya. Imam Sayyuti mengatakan, menjelaskan hadis Nabi ini. Kata Imam Sayyuti, orang yang menghidupkan 2 rakaat sebelum subuh, bukan cuma dia mendapatkan dunia beserta isinya, melainkan kalau dia berdoa, hari itu doanya akan dijabah oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah. Maka saudara, masjid ini bakal jadi saksi. Masjid ini akan masuk ke dalam surga Allah. Namun masjid ini akan direkam, dihisab, ditanya, dan jumlah apa yang terjadi di dalamnya. Wa kaifahum yuhibbuna nabi walakinna yatrukul jama'ah fil masajid. Bagaimana mereka yang cinta kepada Nabi, ternyata mereka tidak pernah mau berhubungan dengan berjamaah di masjid, menghidupkan masjid, yang tidak pernah duduk di majelis ta'lim. Ini syiar masjid, dia tetap tidak mau hadir majelis ta'lim. Bagaimana? Anda belum sholat subuh, baru qobliyah subuh.
Anda belum sholat zuhur, baru sholat duha. Kata Nabi, la faqra ala duha. Tidak ada umatku yang miskin, susah, hutang yang tidak terbayarkan kalau dia menghidupkan 2 rakaat di pagi hari dengan duhanya. Sholat sunnah bukan wajib. Hari ini saudara kita saksikan Jumat demi Jumat di tol, di jalan raya, di semua pinggir kota sudut di negeri ini kita masih banyak melihat jangankan sholat 5 waktu, sholat Jumat pun mereka biarkan dan tinggalkan seakan-akan tak ada harganya. Bagaimana mereka? Padahal kita besok akan meninggal dunia, Bapak Ibu jamaah hadirin. Pesan Nabi Muhammad, ingat, hidup nggak lama. Sebagai penutup, hidup tidak lama. Mungkin 40, 50, 60, top 70, 90 sudah jarang. Kita bakal pulang ke rumah. Apa yang kita akan bawa? Apa yang kita akan bawa, Bapak Ibu jamaah hadirin? Besok di padang mahsyar kita semua tidak akan selesai. Kita akan berjumpa dengan di mana hari pertanyaan, inna qadamukum amran aziman, hari di mana al-yawma nakhdimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Ingat ibu-ibu bapak jamaah hadirin, kita besok nggak selesai masuk kubur, enggak, besok masih dibangkitkan di padang mahsyar. Di tempat itu al-yawma nakhdimu ala afwahihim, kata Allah, mulut kalian akan berkunci rapat-rapat. Waktu kalimun aidihim, hari di mana tangan kita berbicara di hadapan Allah. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, hari di mana tangan mulut dikunci, tangan bicara, kaki yang menjadi saksi atas apa saja yang diperbuat. Maka Bapak Ibu jamaah, oleh-oleh dari saya hari ini, selain perbanyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad, saya ulang lagi, tolong disimak, tolong direkam, dicatat, diukir sanubari hati kita. Kalau sholawat tadi Anda dengar, dosa saja diampuni oleh Allah. Kalau sholawat 1 kali saja bisa menyebabkan Allah memberi salam kepada Anda dan seluruh malaikat memohonkan ampun dosa Anda. Lantas bagaimana kalau Anda bersolawat agar disembuhkan penyakit yang ada dalam tubuh Anda? Dosa saja diampuni oleh Allah. Apalagi penyakit, apalagi hajat Anda, apalagi urusan hidup Anda, apalagi Anda minta kepada Allah SWT selamat dunia, selamat akhir berkat sholawat kepada Nabi besar Muhammad. Yang kedua, jangan lupa hidupkan sunnah Nabi Muhammad. Siarkan majlis Nabi Muhammad. Ingat, sunnah Nabi bukan sholat qobliyah ba'diyah saja. Sunnah Nabi bukan puasa saja, saudara. Sunnah Nabi adalah hidupnya tidak pernah jauh dari majlis-majlis ilmu. Dan belajar ilmu kepada guru-guru yang mengajarkan cinta, guru yang tidak jadi dewan juri kenerakaan bagi saudara muslimnya. Guru yang mengajarkan cinta dan guru bukan yang menyumpahi saudara muslimnya untuk masuk neraka. Belajarlah dari guru, bukan guru yang menjauhkan kita daripada kebaikan. Ingat, yang ketiga apa? Selalu ikuti akhlak Nabi Muhammad dengan cara bersyukur saja menimpa. Apa yang Allah miliki hari ini adalah anugerah yang terbesar yang tidak dimiliki oleh orang lain. Anda bersyukur hari ini tinggal di tempat, Anda tinggal di satu tempat dengan kenikmatan, dengan keluarga yang ada. Jaga, nikmati, syukurin, maka Allah akan tambah buat Anda. Allah akan muliakan semua. Ingat, Pak, umur kita dalam kulukan masih luka. Ingat, Pak, mau sebagai penutup 5 menit saya tutup. Waktu dulu orang tua kita meninggal, saya masih ingat, karena saya ditinggal orang tua saya meninggal dan saya menyaksikan jenazah ini saat saya umur. Saya masih ingat, saya bagaimana meronta-ronta menangis saat meninggal, melihat saya punya orang tua meninggal. Saya ciumi kepalanya. Mohon maaf, saya sedikit flashback untuk mengingatkan Anda. Di 5 menit terakhir ini, Anda bayangkan waktu dulu almarhumah ibu kita meninggal, kita ada di mana? Mohon maaf, mudah-mudahan Allah selamatkan mereka, Allah senangkan mereka, Allah pastikan Allah terima beribadah. Mohon maaf, waktu almarhumah ibu kita meninggal, kita ada di mana? Kita ada di samping jenazahnya. Kita yang usap kepalanya, kita cium kepalanya. Apa yang kita katakan? Ibu maafkan saya, ibu saya minta ampun, minta maaf kepada ibu. Waktu jenazah ibu abah kita dibungkuskan, kapan kita cium kepala, kaki, kepala, terus kita cium berkata, wahai ayah, wahai bapak, minta ampun, minta maaf, belum sempat membahagiakan ayah ibu. Dan ketahuilah, belum ada sejarahnya hari di mana menyedihkan yang lebih sedih, melebihi sedihnya seorang anak saat ditinggal oleh orang tuanya. Betul? Ingat saudara, di situ kita menangis seperti anak kecil.
meneteskan air mata berkata, ibu maaf, bapak mohon ampun, belum sempat bilangin bapak. Dulu saya lebih mementingkan kebutuhan diri saya, istri saya daripada ibu. Tapi betulnya bergeming menjawab, tidak saudara, ayah ibu kita dibungkuskan kapan dia naikkan keranda, kita potong jenazahnya, kita yang masuk ke dalam kubur. Kita yang ikut mengajarkan dan mengkomankan. Masih ingat itu semua? Mohon maaf. Semoga Allah panjangkan umur Anda. Tapi mohon maaf, kalau Anda pernah merasakan itu, Nabi berwasiat sebelum meninggal, kullu bakin fasibukha. Semua yang pernah menangis karena tinggal orang tua. Dulu kau menangis saat jenazah orang tuamu dimandikan, saat jenazah orang tuamu dikafani, kau menangis. Fasibukha. Jangan lupa, jangan terlewat. Sebentar lagi anakmu, cucumu, menantumu, pasanganmu juga akan menangis saat jenazahmu dimandikan. Ini Nabi yang mulia. Kalau kamu pernah menangis ditinggal orang tuamu, fasibukha. Sebentar lagi keluar kamu juga akan menangisi dirimu. Wa kullu na'in fasirah. Dan kalau kau pernah gotong jenazah mereka, orang tuamu, sahabatmu, fasirah. Sebentar lagi jenazahmu juga akan digotong oleh anak mantu cucu-cucu. Wa kullu madhkurin fasirah kata Rasul. Dan semua yang pernah hidup di dunia ini bakal lenyap dari pandangan kalian. Wa kullu madhkurin fasirunsa. Dan semua orang yang pernah kalian sebut namanya, tidak ada yang kekal. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari acara ini, semoga Allah hidupkan kita semua selamat. Allah hidupkan kita semua dalam keadaan hasanah. Allah hidupkan kita semua dalam keadaan bahagia. Dan yang bahagia terbesar adalah Allah hidupkan kita dalam keadaan mendapatkan ridha Allah, meninggal husnul, dikumpulkan di akhirat mendapatkan syafatul uzma. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Ayo angkat tangannya semua. Astaghfirullah rabbal. Pejamkan mata Anda, jangan kau tengok kanan kiri. Bayangkan kau sedang memohon ampun kepada Allah berkat Nabi Muhammad. Bayangkan dosa-dosa kita dari gadis, dari bujang sampai hari ini. Hendakkan istighfar ini, ingat berapa banyak dosa yang pernah kita perbuat, berapa banyak kewajiban yang belum sempat kita mohon dan belum pernah bertobat. Maka hari ini wasilah Masjid As-Sakinah kita mohon kepada Allah, semoga Allah terima taubat kita, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita berkat Nabi besar Muhammad SAW. Ya Allah, berbasilah kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Maka ya Allah, kabulkan doa kami, terimalah amal ibadah kami. Ya Allah, berkahi saudara-saudara kandung kami, saudara-saudara muslim kami. Ya Rabb, berkahi rumah tangga kami. Ya Allah, berkahi pasangan kami. Ya Allah, berkahi suami kami menjadi suami yang saleh. Jadikan suami yang membawa kami, istri dan anak yang masuk ke dalam surga-Mu. Ya Rabb, terangi hati suami kami agar khusyuk ibadah, ringan ibadah, senantiasa beramal saleh dalam kehidupannya. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu berkat Nabi Muhammad di bawah kubah Masjid As-Sakinah pagi hari ini. Ya Allah, terimalah taubat kami, berkahi kepada istri kami. Ya Allah, jadikan istri yang salehah, istri yang senantiasa ittiba kepada Sayyidatun Nisa'il Alamin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah, istri yang sabar, istri yang selalu dapat merasakan syukur, istri yang dapat menjadi madrasah untuk anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh-soleh. Ya Allah, dari acara ini kami mohon ampun kepada-Mu dan kami terbiahkan kalimat takwa. Mohon kami istighfar dengan kemuliaan acara pagi hari ini. Ya Rabb, berkahi anak-anak kami hari ini dimanapun keberadaannya, baik yang sudah berumah tangga, baik yang sedang belajar jauh merantau, baik yang saat ini berada di pondok-pondok pesantren. Jadikan mereka semua orang-orang yang berhasil. Ya Allah, jadikan kuatkan iman mereka, kuatkan Islam mereka. Ya Allah, sinari hati mereka agar senantiasa khusyuk beramal ibadah istiqomah mudawamah. Ya Allah, dan jadikan mereka semua menjadi penyerang cahaya mata baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Tawwab, kami mohon kepada-Mu. Kami juga memiliki ibu. Ya Rabb, kami pejamkan mata kami bayangkan wajah ibu kami.
ridhamu. Ya Rabb, terimalah doa kami dan ijabahlah permohonan kami berkat Nabi Muhammad. Matikan kami husnul khatimah ya Rabb. Matikan kami husnul khatimah. Tutuplah hidup kami dengan husnul khatimah. Terucap kalimat terakhir ucapan kami, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan izinkan kami berkumpul di dalam surgamu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi. Ya Rabb Makkah wa Safa bi Muhammadin ighfir lana ya sami'an bi du'ana wa ya mujib sa'ilin ya Rabb. Amin. Ya Allah la yajib tawassalna ya Allah ilaika bil habib taqdi hajatana wa hajat al hadirin. Amin. وأنا والوائهم آمين. مقبولين آمين. وحسن المقصودين آمين. بجاه نبينا سيدنا مولانا محمد آمين. صلى الله عليه وسلم Amin. وصلى الله على آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا الله يا رب آمين. Hadirin jamaah Masjid As-Sakinah Islamic Village yang dirahmati oleh Allah, dari acara ini semoga Allah bangunkan kita dari tempat memiliki nur dalam hati kita. Bangun dari tempat Allah cahayai sanubari hati kita menjadi orang yang saleh-salehah. Saya minta ampun kepada semua jamaah, minta maaf, minta redha, minta halal apa yang saya sampaikan kepada jamaah. Kalau ada salah, kurang lebihnya walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.